Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan ketujuh menjelaskan Syarah Ithaful Murid ala Jauhar Tauhid karya Syekh Abdul Salam Ibnu Ibrahim Al-Laqadi Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan terkait teks beliau bahwasanya wallahu alamun lidzati al-wajibil wujud wal mun'im war-rahman al-mun'im bijalailin ni'am war-rahim al-mun'im bidaqaiqiha. Kemudian kita juga menjelaskan terkait redaksi yang pertama, yaitu alhamdulillahi ala silatihi. Itu adalah bait yang pertama pada Jauhar Tauhid. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salamihi thumma salamullahi ma' salamihi. Kita telah menjelaskannya kemarin terkait ini. Masih alhamdulillahi ala silatihi, kemarin kita jelaskan bahwasanya silat di sini maksudnya atiyah. Di situ ada dua pendapat para ulama, apakah atiyah di sini maksudnya adalah masdar atau dia adalah fi'il. Atiyah bermakna al-manah. Terus ada perdebatan para ulama, apakah memuji Allah dengan fi'ilnya itu lebih baik dibandingkan memuji Allah karena efek dari fi'ilnya itu. Nah, terus ada perbandingan bahwasanya justru memuji Allah Subhanahu wa taala atas efek dari sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik jika dikaitkan dengan makom fana dan makom bako, di mana bako itu setelah fana memandang hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia sehingga melihat seluruh alam semesta ini kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya an-nazar ilal athar, tetap memandang asar. Berarti dia ada ketika di makom fana. Sehingga penafsiran alhamdi dimaknakan sebagai silat di sini adalah al-atiyah. Al-atiyah di sini adalah asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan dimaknakan silat di sini sebagai sebuah sifatu fi'lin, sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala yang menurut mazhab Maturidiyah itu qadim. Namun sifatu fi'lin dalam pengertian mazhab Maturidiyah itu kembali kepada sifat takwin, dan itu adalah sifat yang diisbat oleh ulama Maturidiyah. Terkait ada sifat lain selain 7 sifat ma'ani. Karena bagi Maturidiyah ada 9 sifat ma'ani. Qudra, iroda, ilmu, hayat ditambahi oleh beliau takwin. Takwin itu kaitannya dengan qudra dan iroda. Dekat dengan situ, tapi lebih kepada kalau di dalam bahasa akidahnya Asy'ariyah itu adalah ta'alluq suluhi qadim, karena itu sifat takwin itu adalah qadim. Jadi sifat fi'il menurut bahasa Asy'ariyah yang itu hadis dengan menurut bahasa Maturidiyah itu beda. Jadi maksudnya berbeda, hanya istilahnya yang sama tapi maksudnya berbeda. Jangan disamakan. Beda halnya dengan misalnya orang Wahabi yang menganggap bahwasanya, karena mereka salah paham aja sebenarnya, menganggap bahwasanya sifatu fi'lin itu qadim, tapi fi'ilnya di sini maksudnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang alam semesta ini. Jadi mereka kebingungan. Termasuk di antara sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala di antara turun ke langit dunia. Mereka nyebutnya itu sifat fi'lin dan itu kok qadim menurut mereka. Nah, ada dunianya kok jadi qadim, itu bagaimana ceritanya?
Jadi mereka kebanyakan salah paham, terus menggunakan argumentasi bahwasanya, lah ini sifat fi'il. Maturidiyah juga memahaminya sifat fi'il dan itu qadim. Itu kan salah paham istilah. Karena yang dimaksud dari mazhab Maturidiyah sifat fi'il itu lebih kepada sifat ta'alluq suluhi qadim menurut Asy'ariyah. Oke. Jadi itu yang kemarin kita bahas terkait dari alhamdulillahi ala silatihi. Alhamdulillahi ala silatihi. Kemudian kemarin juga kita mengatakan bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala itu ada dasar hadis yang mengatakan agar mengawalinya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada hadis yang mengatakan ada anjuran untuk mengawali segala perbuatan yang baik dengan basmalah. Ya, dengan basmalah. Nah, solusinya adalah ini adalah salah satu solusi yang terbaik, yang paling mudah yang diberikan oleh para ulama untuk mengharmonikan antara hadis yang membicarakan tentang anjuran mengawali segala hal baik dengan basmalah dengan hadis lain yang mengatakan awali perbuatan yang baik dengan hamdalah. Ada juga hadis yang lain yang lebih mutlak yang mengatakan bahwasanya awali segala perbuatan yang baik dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka solusi yang diberikan oleh para ulama, kalau zikir berarti dia mutlak. Maksudnya bisa bermakna basmalah juga bisa bermakna hamdalah, maka tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu diharmonikan di sini terkait dari zikir. Hadis yang datang menyebut segala hal yang baik itu seyogyanya dimulai dengan zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah ada penjelasnya di dalam hadis yang lain, yaitu bisa berupa hamdalah, bisa berupa basmalah. Yang problem yang perlu diharmonikan oleh para ulama adalah hadis yang berbicara soal basmalah dan hamdalah. Karena itu diharmonikan. Jawaban yang paling sering dan paling mudah diberikan oleh para ulama adalah bahwasanya permintaan atau sunnahnya diawali dengan basmalah. Karena itu iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran. Sedangkan hamdalah itu juga tetap tidak masalah karena ibtidak itu ada dua macam, ibtidak hakiki dan ibtidak idhofi. Ibtidak hakiki itu benar-benar di awal, permulaan segala hal sebelum ngomong apapun diawali dengan basmalah. Sedangkan hamdalah itu maksudnya adalah permulaan walaupun sebelumnya sudah ada sesuatu, asalkan dia yuqaddam ala syuru'i fil maqsudi bidzat. Dia diawali sebelum masuk ke pembahasan inti dalam sebuah fan ilmu. Lah fan ilmunya ini masih di muqaddimahnya, saja. Karena itu dia belum masuk ke fan ilmu, maka dia adalah iftitah atau ibtidak idhofi. Itu yang diberikan solusi oleh para ulama terkait hadis yang berbicara soal hal yang baik harus didahulukan dengan hamdalah atau basmalah. Ya, itu yang kemarin. Karena la yajuzu al-masiru ila tarjih illa ba'da ta'adzur minal jama'. Itu kaidah di dalam usul fikih. Tidak boleh mentarjih antar hadis sebelum berusaha mengharmonikannya atau antar dalil. Nah, kalau mengapa demikian? Karena mentarjih salah satu, mengunggulkan satu, yang lainnya tidak dianggap, itu sama saja menggugurkan satu dalil, tapi mengunggulkan dalil yang lain. Artinya ada dalil yang digugurkan, dianggap seperti tidak wujud. Beda halnya dengan harmonisasi. Mengharmonikan, dia hanya memangkas sebagian dalalahnya saja, tapi tidak menghilangkan, tidak menganggap bahwasanya hadis ini tidak ada. Karena itu para ulama
usul fikih mengatakan harus berusaha diharmonikan terlebih dahulu sebelum ditarjih. Kalau tidak bisa mentok maka ditarjih. Dan tarjih pun ada beberapa langkah-langkahnya ada. Bisa jadi nanti nasakh dan mansuh. Bisa jadi ini dikuatkan dengan yang lain dan sebagainya. Itu. Tapi itu yang adalah jalan yang dipilih oleh mayoritas ulama dan itu yang pendapat yang tepat terkait perselisihan antar hadis atau antar dalil atau juga antara Al-Quran dan Sunnah. Nanti kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah itu ada perbedaan dengan mazhab Abu Hanifah terkait demikian. Karena mereka punya mazhab az-ziyadatu ala nasi naskhun. Menambah nas dalam Al-Quran, maksudnya penafsiran yang datang pada hadis itu seperti nasakh saja. Maka itu nggak boleh dilakukan oleh hadis terhadap Al-Quran. Kaidahnya kira-kira seperti itulah. Itu perbedaan. Tapi mayoritas ulama tidak demikian. Artinya kita dengan cara memahami hal itu, kita mengetahui bagaimana metode para ulama ketika memahami hadis, ketika memahami Al-Quran, dan ketika memahami argumentasi. Tidak gampang merojihkan, tidak gampang menghilangkan salah satu dalil. Karena yang diminta oleh para ulama ketika mau menyimpulkan hukum tertentu adalah mengumpulkan seluruh argumentasi yang terkait, baik itu terkait di dalam Quran atau di dalam sunnah, kemudian baru dipahami. Karena mereka punya kaidah al-amal bil-am qabla al-bahthi 'anil mukhassis la yajuz. Tidak boleh mengamalkan kaidah general sebelum berusaha mencari yang khusus. Bisa jadi ada dalil yang khusus ini membonsai sebagian dalalah kandungan lafadz am sehingga itu menjadi semacam penjelas. Tanpa mencari-cari atau tanpa mengumpulkan seluruh argumentasi yang terkait, maka pemahamannya pasti salah. Itu yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita orang-orang Salafi Wahabi terkait memahami hadis. Jadi kalau ada hadis dohir seperti itu langsung ditampilkan seolah-olah tidak ada hadis yang lain yang menentang dalalahnya terhadap ini. Main tempel hadis tanpa melihat apakah ada hadis yang lain yang justru paradoks dengan hal ini atau kontradiksi dohirnya. Kan itu banyak sekali sehingga sampai muncul ilmu tentang ikhtilaful hadis, judulnya ikhtilaful hadis. Jadi dohir-dohirnya itu adalah hadis. Kemudian daf'ut ta'arud dalam usul fikih itu ada bab daf'ut ta'arud bainal adillah. Bagaimana cara menghilangkan kontradiksi dalalah antar dalil. Ya, itu yang kemarin kita bahas dan alhamdulillah cukup baik. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kemarin alhamdulillahi ala silatihi dan alhamdulillahi ala silatihi. Di sana ada redaksi alhamdu. Di sana ada redaksi alhamdu. Lah, alhamdu ini sering sekali beda-beda. Sering sekali orang itu belibet atau tidak paham maknanya terkait ada beberapa kosakata di dalam bahasa Arab yang mirip, tapi sebenarnya itu memiliki makna yang berbeda, baik secara lughawi, secara linguistik, atau secara istilahi. Secara istilahi. Ada alhamdu, ada al-madhu. Kenapa memuji Nabi itu pakai al-madah, bukan alhamdu? Itu ada alasannya. Jadi yang mirip-mirip alhamdu, al-madhu, asyukru, as-sana. Itu 4 istilah yang sangat mirip yang perlu untuk dibahas. Dan saya mencari-cari teks yang paling mudah untuk menjelaskannya, saya ketemu di syarahnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Maka ini bisa kawan-kawan buka. Bisa kawan-kawan buka juga. Ya. Itu ada di grup. Sudah ada di grup. Di drive ya, di drive itu ada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid.
Tadi kan teksnya apa? Teksnya kan begini. Walhamdu lughatan alhamdulillahi ala silatihi. Walhamdu lughatan as-sana'u bil lisani ala al-fi'lil jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zim wa tabjil. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amlah. Saya terjemahkan secara letterlek. Walhamdu dan pujian secara bahasa. Pembahasannya panjang. Terkait lughatan pembahasannya panjang. Ini bisa dipahami sebagai tamyiz, bisa dipahami sebagai hal, bisa dipahami sebagai naz'ul khafid kalau di dalam bahasa Arab. Namun yang rojih, yang paling kuat itu adalah tamyiz. Karena kalau dijadikan hal butuh takwil. Kalau dijadikan naz'ul khafid itu juga ada problem. Hal dijadikan hal atau naz'ul khafid itu sedikit ada problem karena sebagian ulama memandang tidak boleh memberikan naz'ul khafid dan hal, kalau hal itu harus bentuknya sifat. Kalau yang masdar dijadikan hal itu yaktasir alal masmu', terbatas pada yang didengar dari orang Arab secara langsung. Itu ada sebagian pendapat seperti itu. Demikian juga naz'ul khafid. Jadi fi'il yang di fathah dimansubkan itu atas dasar naz'ul khafid, atas dasar dicabut huruf yang menjarnya, ai fil lughah, lughatan ai fil lughah. Ada jarnya itu, ada yang berpendapat muktasorun alas sama, muktasorun alas sama. Yang paling selamat yaitu membawanya kepada makna tamyiz. Tamyiz di sini. Oke. Kita tidak terlalu membahas soal lughawiyahnya ya, karena itu akan panjang. Maka kita terjemahkan. Walhamdu dan pujian lughatan secara bahasa itu adalah as-sana'u bil lisani 'alal fi'lil jamilil ikhtiyari 'ala jihati ta'zim wa tabjil. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amlah. Ya, ini adalah definisi yang nanti akan kita pahami maksudnya ketika saya jelaskan. Pujian dengan lisan atas perbuatan yang baik, yang indah, al-ikhtiyari, bukan ittirari. Perbuatan yang ikhtiari. Atas di sini maksudnya itu taklil, karena berarti. Pujian dengan lisan karena perbuatan indah yang ikhtiari, ala jihati ta'zim wa tabjil, dengan bentuk atau secara pengagungan, atau dengan jalan mengagungkan. Tabjil, ta'zim sama. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amlah. Baik pujian tersebut dalam atau karena atau dalam atau sebagai ganti adanya nikmat atau tidak. Artinya memuji karena diberikan nikmat atau bukan karena diberikan nikmat. Nah, itu adalah pujian secara bahasa. Adalah memuji dengan lisan terhadap karena perbuatan indah, perbuatan al-jamil itu dalam, kadang itu saya dulu itu bingung, kenapa sih harus istilahnya itu alal fi'lul jamil gitu. Kenapa fi'lul jamil gitu loh. Saya itu bingung, kenapa perbuatan kok disebut jamil? Maksudnya ada yang qabih atau bagaimana? Kan kita terjemahannya itu indah kan. Tapi kalau perbuatan itu harusnya kan baik kan. Tapi itu adalah istilah dari orang Arab dan sampai sekarang itu masih dipakai. Sampai sekarang di dalam bahasa percakapan mereka itu dipakai. Jadi jamil, indah itu kalau kesan kita kan seolah-olah itu adalah ungkapan terhadap bentuk benda atau sesuatu yang bukan terkait dengan perbuatan manusia. Ya, atau bukan dengan perbuatan, tapi karena zatnya atau sifatnya. Indah itu terkait dengan zat dan sifat, bukan terkait dengan perbuatan. Ya kan? Kalau di dalam bahasa Indonesia, oh indah gitu. Kalau indah dipakai untuk perbuatan itu biasanya masih mengandung metafor. Jadi atau pakai bahasa sastra seperti itu. Nah, tapi di dalam bahasa Arab itu tidak. Jamil itu maksudnya itu baik. Jamil itu baik. Jadi nggak terbatas pada yang sifat dan zat. Tapi fi'il perbuatan juga jamil. Masih sering dipakai.
masih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari di orang Arab di Mesir itu sering. Oh, maksudnya itu baik. Itu seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi pujian menurut bahasa adalah alhamdulillah, menurut bahasa adalah pujian dengan lisan karena di sini alanya di sini menurut tafsirnya itu karena taklil. Seperti dalam Al-Qur'an ala mahadakum, ala di sini adalah taklil karena pujian dengan lisan karena sesuatu perbuatan indah yang ikhtiari, perbuatan baik yang ikhtiari dengan cara mengagungkan, baik karena dia mendapatkan nikmat dari sosok atau zat yang ia puji atau tidak. Itu secara bahasa. Jadi tidak mengharuskan kita mendapatkan nikmat. Kalau kita dikasih uang, berarti kita memuji dia. Itu tidak harus seperti itu. Pujian itu kita bisa memuji bukan karena atas dasar dia memberikan nikmat kepada kita. Ya. Lah, ini istilah alhamdu, al-madhu, asyukru, dan kemudian al-thana itu memiliki keterikatan. Maka di sini perlu untuk saya jelaskan. Dan ini teks yang paling baik menurut saya, yang saya ringkas tapi memahamkan terkait perbedaan istilah-istilah ini. Ya kan? Beliau mengatakan hahuna arba'u alfadhin tataqarabu ma'aniha walakin baina kulli wahidin minha wal akhar takhalufan. Ada 4 lafaz, 4 istilah yang dekat maknanya, tapi masing-masing darinya itu memiliki perbedaan. Fawajaba an nuhaddid ma'na kulli wahidin minha wa nansibahu ilal akhar. Maka wajib menentukan makna masing-masingnya dan kita menisbatkannya pada yang lain. Lihat tadiha amruha tamamal iddoh, agar jelas, sangat jelas, agar menjadi sangat jelas. Amal alfadhul arba'ah, adapun 4 diksi yang sering sekali kita belibet untuk memahaminya. Fahiya alhamdu wal madhu wasyukru wathana. Yaitu pujian, alhamdu, al-madhu. Biasanya kalau sholawatan kita madah, bukan hamad. Tapi kalau bahasa Indonesia itu pujian, ini pujian kepada Nabi, ini juga pujian kepada Allah. Kok? Tapi istilah di dalam bahasa Arab dibedakan. Kemudian syukur itu juga dalam beberapa hal itu juga hamad. Misalnya ada orang ngasih uang kepada kita, terima kasih ya. Itu kita nyebutnya syukur atau terima kasih. Tapi itu juga alhamdulillah kalau di dalam bahasa Arab. Makanya kita perlu menentukannya. Wasana dan juga pujian ya kan beda istilah, beda diksi, tapi ada beberapa maknanya. Nah, ini maknanya apa yang perlu kita pahami? Wa amma ma'aniha falhamdu fil lugha huwa ma dzakarahu syarih. Nah, tadi kan alhamdu lughatan ats-tsana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati ta'zim wat tabjil. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amlah. Ya kan itu definisi yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam Ibnu Ibrahim di dalam syarah ini. Dalam bahasa huwa ma dzakarahu itu yang telah disebutkan oleh pensyarah biqaulihi ats-tsana'u bil lisan al fi'il jamil ikhtiyari 'ala jihati ta'zim wa tajid sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amlah. Wa qabla an nashrah laka hadha at-ta'rif naqulu laka. Ya, sebelum menjelaskan perlu ada keterangan tambahan. Ats-tsana' bil lisan naqulu laka inna fi qawlihi ats-tsana' bil lisan takhsisan lil hamdi bil hadits minhu. Ya kan? Perkataan diksi pencarah mengatakan ats-tsana'u bil lisan, memuji dengan lisan, itu di dalamnya berarti ada pentaksisan pujian dengan pujian yang hadis. Karena ada pujian hadis, ada pujian yang qadim. Pujian qadim itu apa? Pujian Allah kepada zatnya, pujian Allah kepada sifatnya, pujian Allah kepada makhluknya. Itu semuanya makhluknya yaitu Allah, makhluknya yaitu Rasul, malaikat, dan hamba-hamba yang soleh. Pujiannya disebutkan di dalam Al-Quran.
kandungan Al-Quran, madlul Al-Quran, karena dia adalah sifat Allah, qadim. Maka tadi secara bahasa, alhamdulillah, as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan. Lah, memuji dengan lisan itu berarti yang dimaksud di sini adalah pujian yang hadis, yaitu pujian orang soleh kepada yang pujian hamba kepada Allah. Ya kan, karena hambanya yang memuji dan dia ada di alam hadis, maka itu hadis. Pujian hamba kepada Allah, pujian hamba kepada makhluk. Itu kan hadis. Wadzalika annal hamda dzurban. Karena hamd, pujian itu ada dua macam. Ahaduma hamdun hadis. Wa huwa ma waqa'a minal khalqi. Yang pertama adalah pujian yang hadis, terjadi pada makhluk. Yang mengeluarkan pujian ini makhluk. Wa huwa ma waqa'a minal khalqi, yaitu pujian yang terjadi dari makhluk. Sawa'un kana al-mahmudu qadiman, baik ada kalanya yang dipuji itu adalah zat yang qadim, kaqaulina alhamdulillah. Seperti perkataan kita alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang memuji kita, yang dipuji Allah. Berarti yang dipuji itu qadim. Jadi tetap ini pujiannya pujian hadis, karena intinya adalah siapa yang memuji, yaitu kita. Kita makhluk, kita hadis. Amkanal mahmudu hadisan. Atau yang dipuji juga hadis. Kita muji hadis, kita muji Rasul, kita muji malaikat, semuanya hadis. Kama taqul hamidtu Zaidan. Seperti sebagaimana kamu katakan saya memuji Zaid. Nah, itu adalah pujian yang hadis, yaitu yang terjadi pada makhluk, terjadi yang muncul dari makhluk. Wasani, dan yang kedua hamdun qadim, pujian yang qadim. Wa huwa makana minallahi ta'ala, yaitu pujian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana al-mahmudu qadiman, baik ada kalanya yang dipuji itu qadim, kaqaulihi subhana alhamdulillah. Seperti firman Allah alhamdulillah di dalam Al-Fatihah, alhamdulillah. Itu mutakalim siapa? Yang berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memuji siapa? Memuji Allah. Ini pujiannya kok qadim. Tulisannya hadis, mushafnya hadis, ucapan kita hadis. Tapi madlulnya, karena kalamullah itu adalah sifat yang qadimatun, azaliyatun bidzat, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah. Sedangkan mushaf yang kita baca itu dalun ala sifatihi al-qadimah, ya kan ya, menunjukkan pada sifat Allah yang qadim. Karena itu pujian Allah kepada Allah sendiri atau kepada sifat Allah itu qadim sebenarnya, ya kan ya, sebagaimana sebagaimana ditunjukkan di dalam mushaf Al-Quran, alhamdulillah. Baik itu yang dipuji itu qadim, yaitu pujian kepada Allah. Amkanal mahmudu hadisan kama fi hamdihi subhana li rusulihi wa li ibadihi as-solihin. Ataupun yang dipuji itu hadis, tapi tetap pujiannya dari Allah, sehingga Allah itu qadim. Karena pujian Allah itu kalamullah. Nah, kalamullah itu sifat yang qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat yang ada pada zat Allah. Karena setiap yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu qadim, tidak mungkin hadis. Baik itu objeknya yang dipuji itu adalah Allah sendiri, zatnya dan sifatnya, atau makhluknya yang hadis. Sebagaimana dalam pujian Allah kepada para rasul dan hamba-hambanya yang soleh. Wa inna makana fi ta'rifis syarih takhsis alhamdi bil hadithi minhu, hanyalah di dalam definisi pencara yaitu Syekh Abdus Salam terdapat pengkhususan pujian dengan pujian yang hadis saja, li'annahu ja'alahu thana'an bil lisan, karena ia menjadikan definisi alhamdulillah di sini adalah pujian dengan lisan, sedangkan wal lisanu jarihatul kalam lil hawadis, sedangkan lisan itu adalah anggota untuk berbicara pada sesuatu yang makhluk saja, bagi sesuatu yang hadis. La ghair, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin. Saya nggak tahu apakah ada orang salafi yang terlalu fatal akidahnya sehingga meyakini Allah memiliki lisan. Kita tidak mungkin menisbatkan Allah memiliki lisan.
meskipun kita menisbatkan Allah Subhanahu wa taala berkalam. Karena tidak ada argumentasinya, tidak ada dalam ayat Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis yang menisbatkan lisan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan itu konotasinya pasti jasmani. Tidak ada selain jasmani. Karena itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lah, tadi didefinisikan alhamdu ats-tsana'u bil lisan, memuji dengan lisan, berarti itu pujian yang hadis harusnya. Itu berarti hadis. Berarti ada mentafsir seolah-olah mendefinisikan alhamdu di sini adalah bil lisan. Tapi apakah makna alhamdu secara bahasa itu hanya pujian? Pujian dengan lisan sehingga pujiannya Allah pada dirinya tidak disebut sebagai hamdun. Nah, ini yang agak problem. Ini yang agak problem dari pemahaman seperti ini. Dari ketika kita memahami definisi dari Syekh Abdul Salam di sini membatasi pada pujian yang hadis. Ya. Padahal di awalnya alhamdulillah, dan itu ada di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Fatihah ayat pertama atau ayat kedua, ala khilafin bainal ulama. Wa yumkin an yujab bi ahadi jawabain. Bisa dijawab, tapi bisa dijawab dengan salah satu jawaban. Artinya apa? Alhamdulillah di sini, alhamdulillah ats-tsana'u bil lisan dijawab di sini tidak membatasi pujian. Definisi hamd di sini bukan sedang mendefinisikan pujian yang hadis saja, tapi juga mencakup hadis dan qadim. Lah, bagaimana dengan problem di lisannya ini? Nah, ini ada jawabannya. Wa yumkin an yujab bi ahadi jawabain. Bisa mungkin dijawab dengan salah satu jawaban. Awaluhuma anna muradahu ta'rifu alhamdil hadis fa'al fil mu'arraf lil ahdi. Jawaban yang pertama, maksud dari definisi beliau memang sedang mendefinisikan pujian yang hadis. Al di dalam alhamdu fil mu'arraf lil ahdi. Lil ahdi dzikri. Lil ahdi adzikri. Karena sudah disebutkan sebelumnya terkait dengan ini kan kaitannya dengan pujiannya seorang nazim kan, seorang penulis kan, seorang penulis yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Karena Syekh Ibrahim Al-Laqani makhluk, berarti dia hadis. Maka ini kan tulisan yang diutarakan oleh beliau. Tulisan yang diutarakan oleh beliau sebagai muqaddimah kitab ini. Maka ini adalah pujiannya hadis. Beliau sedang memuji Allah Subhanahu wa taala yang hadis. Beliau yang hadis memuji Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Itu pujian hadis. Itu kalau kita masih bisa memahaminya dengan demikian. Karena itu menyebut alhamdulillah berarti ats-tsana bil lisan. Wa tsanihima anna muradahu ta'riful hamdi mutlaqan. Jawaban yang kedua yaitu dengan mengumumkannya, yaitu bahwasanya maksud beliau mendefinisikan pujian secara mutlak, bukan hanya terbatas pada pujian yang hadis. Nah, sedangkan problem al-lisan ini gimana? Wa qauluhu bil lisan la yuradu minhu al-jarihatul makhsusah. Walakinnal murad minhu huna al-kalam mutlaqan. Sedangkan diksi al-lisan ini tidak dimaksudkan dari lisan itu adalah anggota tubuh. Walakinnal murad minhu huna al-kalam mutlaqan. Tapi yang dimaksud dengan lisan di sini adalah kalam. Kalau kalam berarti ada kalam hadis dan kalam qadim sekaligus. Di dalam bahasa Arab bisa. Di dalam bahasa Arab bisa. Kita menyebut hal, tapi kita memaksudkan dua hal sekaligus itu bisa. Karena ada alaqohnya. Nanti ada di dalam teksnya itu ada. Saya bukakan aja di dalam teksnya di sini itu ada. Mengapa lisan masih, meskipun ada tulisan lisan, tapi bisa dibawa kepada makna yang qadim, itu karena ada ininya. Nah. Beliau wal aula an yuradu bihi bil lisan al kalam. Karena kenapa? Li'annahu majazun masyhur. Karena itu majaz yang masyhur. La yadur fi ta'rif. Padahal kaidah dasar dari definisi itu kan nggak boleh membawa
majas. Tapi kalau majas masyhur itu boleh. Orang Arab itu sering sekali mengucapkan lisan tapi maksudnya adalah al-kalam. Karena itu lisan di sini dibawa kepada makna majazi. Fayasmul al-qadim. Sehingga ham di sini mencakup pujian yang qadim juga seluruhnya. Li'anna tahaqquqal alaqati fil jumlati kafin. Lah, tapi kan majas itu harus ada korinahnya. Majas itu harus ada korinahnya. Nah, korinahnya alaqoh bainal lisan wal kalam. Alaqohnya apa? Alaqohnya bahwasanya biasanya kalam itu muncul dengan lisan. Tapi tahakkukal alaqoh fil jumlah. Fil jumlah itu maksudnya fi ba'dil afrod. Maksudnya adalah pada sebagian personal. Kalam makhluk itu dengan lisan. Walaupun kalam Allah tidak dengan lisan. Nah, ini cukup. Ini cukup di dalam bahasa Arab untuk bisa memahami makna lisan, diksi lisan kepada kalam saja. Bisa. Bisa. Nah, berarti itu kan seolah-olah sedang mendefinisikan dua hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah kalam Allah yang qadim atau thana pujian Allah yang qadim dan pujian yang hadis. Apa itu tidak bermasalah di dalam sebuah definisi? Oh tidak. Beliau menjawab, wa mahallu man'i jam'i haqiqataini mutabayyinataini fi ta'rifin idza fussila kullun minhuma. Tempat dicegahnya atau dilarangnya menggabungkan dua hakikat yang berlainan dalam satu definisi. Itu dilarangnya ini idza fussila kullun minhuma, jika masing-masing dari keduanya ini dipisah. Misalnya gini, definisi dari manusia itu apa? Al-insan hayawanun natik. Jelas kan? Kemudian definisi dari al-himar itu apa? Hayawanun sohil. Hayawanun sohil. Nah, kalau kita pisahkan, maka kita mengatakan nggak bisa itu maksudnya adalah sama. Al-insan hayawanun natik, wal insan hayawanun sohil. Hayawannya di sini maksudnya sama, nggak bisa. Karena sudah dipisah, ada himar. Tapi kalau ketika kita gabungkan, misalnya al-insan wal himar huma hayawan, itu bisa. Di dalam bahasa Arab bisa, dalam ilmu logika juga bisa. Al-insan wal himar huwal hayawan. Huwal hayawan adalah hayawan, itu cukup. Kalau udah dipisah beda lagi. Lah, demikian juga di sini. Alhamdulillah ats-tsana'u bil lisan, di sini al-lisan bermakna al-kalam. Oke ya. Intinya begitu. Intinya begitu. Di dalam bahasa Arab sangat luas ya. Oke, kita kembali ke teksnya Syekh Abdul Hamid. Lakinnal murad minhu huna al-kalam mutlaqan. Jadi as-sana berarti pujian itu adalah alhamdu itu adalah pujian dengan statement, dengan kalam. Pokoknya kalam, nggak mengharuskan pakai lisan. Di sini malah yang unik tadi belum saya jelaskan. Ini kaitannya dengan akidah Asy'ariyah. Kila al-murad bihi alatun nutqi, maksudnya lisan yang alatun nutqi. Ada pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan lisan dia alat percakapan. Walau yadan, walaupun tangan. Loh, tangan kan bukan sebagai alat untuk ngomong. Kenapa walau yadan, walaupun tangan? Kharqan lil adah. Karena berusaha adat, artinya karena ala sabilil karomah atau ala sabilil istidraj atau ala sabilil mukjizat. Ya kan? Kharqanil adah. Apalagi di dalam hadis itu disebutkan, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya nanti di akhirat itu yang ngomong itu bukan hanya lisan, tapi seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh. Jadi ada pendapat lisan di sini adalah pokoknya alat untuk berbicara, walaupun berbicaranya bukan lisan, tapi tangan. Tapi pendapat ini tidak direstui oleh banyak ulama, karena yang dimaksud lisan di sini adalah majas masyhur. Majas masyhurnya yaitu maksudnya adalah kalam. Kalau kalam dia maknanya lebih netral. Kalau lisan dengan makna alat tertentu, maka dia merujuknya kepada jasmani. Padahal Allah juga memuji. Apakah Allah juga membutuhkan alat jasmani? Tidak.
Karena lisan di sini maksudnya adalah al-kalam. Kalau kalam netral dia. Ada kalam yang nafsi juga. Jelas ya? Kharqan lil adah. Oke. Wa ba'du kemudian fanaqul. Nah, terkait dengan 4 diksi yang beliau akan sebutkan ini, beliau mengatakan inna qaulahu 'alal fi'l jamil. Oh, ini belum. Ini terjemahnya. Lah, yang pertama tadi itu definisi dari alhamdu secara lughatan itu demikian. Atsana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jati ta'zim wa tabjil sawa'un kana fi muqabalati ni'mah amlah. Jelaskan. Nah, terus alal jamil, alal fi'lil jamil maksudnya apa? Ini kok nggak jelas. Bentar. Alal fi'li as-sana'u bil lisan alal fi'lil jamil al-ikhtiyari. Yuradu bihi yang dimaksud adalah an yakunal fi'lul mahmudu alaihi jamilan fi i'tiqadil mahmudi biza'mil hamidi. Yang dimaksud adalah perbuatan yang dipuji itu adalah indah atau baik fi i'tiqadil mahmud biza'mil hamid, dari dalam keyakinan orang yang dipuji atau sosok yang dipuji atau zat yang dipuji dengan prasangka atau dugaan orang yang memuji. Pokoknya dengan dugaan atau keyakinannya seorang yang muji. Sawa'un kana fin nadharil am as-sahih, kana jamilan fin nadharil am as-sahih. Baik itu adalah indah atau baik dalam pandangan umum yang benar. Kafi'lil khairat seperti perbuatan baik itu jamil. Am lam yakun jamilan fi hadzal nazar, ataupun tidak indah dalam pandangan umum. Contohnya apa? Kanah bil a'mar wal amal fi nahwi qaulil qail, itu seperti mencuri umur dan harta. Jadi ada istilah di dalam sastra Arab, mencuri umur atau menghabiskan umur dan harta. Dalam semacam syairnya, nahabta minal a'mari ma la hawaitahu lahun ni'atid dunya bi annaka khalidu. Kamu mencuri umur, mencuri dari umur sesuatu yang andai kata kamu mencakupnya tidak. Lahun ni'atid dunya bi annaka khalidu. Maka pasti dunia akan diberikan ucapan selamat bahwasanya kamu akan kekal. Jadi umur itu bisa habis, kamu habiskan dengan sia-sia saja. Andai kata kamu gunakan dengan baik, itu pasti kamu dianggap seorang yang kekal. Maksudnya dengan sebaik-baiknya. Nah itu kan bukan persoalan, nahbul a'mar itu bukan pandangan yang bukan perbuatan atau sesuatu yang baik dalam pandangan umum kan. Ya. Wa qawluhu al-ikhtiyari alal fi'lil jamil, alal fi'lil jamil al-ikhtiyari. Jadi as-sana'u bil lisan alal jami alal fi'lil jamilil ikhtiyari. Ikhtiyari maksudnya apa? Qaidun, itu ini adalah sebuah ikatan, catatan li ikhraji ma huwa jamilun lakinnahu hasilun bi ghairi ikhtiyaril mahmudi wa fi'li. Ini adalah sebuah catatan untuk mengeluarkan sesuatu yang indah, yang baik, namun dia terjadi tanpa ikhtiar atau tanpa opsional. Ada ikhtiar, ada itirori. Perbuatan makan, minum, dan sebagainya itu ikhtiar perbuatan. Kalau itirori, orang lahir dengan wajah ganteng, wajah yang badan tinggi, wajah ganteng, terus lahir dari orang tua yang bagaimana, anaknya Nabi, anaknya orang soleh, itu bukan ikhtiari. Itu semua takdiri atau itirori. Nah, kata-kata alal jami, alal fi'lil jamil ikhtiari itu adalah sebuah catatan untuk pengikat untuk mengeluarkan perbuatan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, tapi dia bukan terjadi karena usahanya orang yang dipuji atau perbuatannya. Seperti apa? Katuli qamati Zaidin wa isyraqi launihi. Seperti tingginya badannya Zaid dan
uh, warna kulitnya cerah. Itu kan dia bukan usaha dia, bukan ikhtiar dia, tapi itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dengan seperti itu. Maka itu tidaklah kita sebutnya sebagai hamdun, tapi madah. Fa inna tsana alaihi bimithli dzalika yusamma madhan wa la yusamma hamdan. Memuji sesuatu atau orang karena hal tersebut, atas hal tersebut dengan semacam itu, yusamma madhan, itu disebut sebagai madah. Wala yusamma hamdan, itu tidak disebut sebagai hamd. Makanya itu kita muji Nabi itu kita nyebutnya sebagai al-madah, bukan al-hamd. Karena kita memuji Nabi itu seperti zat yang memang sejak dari takdir azali ditakdirkan sebagai Nabi. Isi dari madah Busiri, madah apapun itu kan isinya memuji sifat-sifat khuluqiyahnya Nabi. Syama'il Muhammadiyah itu kan memuji Nabi itu paling ganteng, Nabi itu paling cerdas, Nabi itu ditakdirkan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah kamu diciptakan seperti yang kamu inginkan. Jadi segala sifat yang baik itu terkumpul kepada Nabi sejak lahir, tidak diusahakan. Bahkan Nabi itu harus maksum, tidak pernah melakukan perbuatan dosa walaupun belum diangkat sebagai rasul. Ingat, itu sebelum balik, walaupun tidak pernah melakukan dosa. Karena itu lebih tepatnya di dalam bahasa Arab itu madah. Dia itu as-sana'u 'alal khilqah wa 'ala takdir wal qada. Jadi itu pujian terhadap takdir Allah yang menciptakan, mentakdirkan Rasul itu sebagai orang yang paling indah, paling benar, tidak pernah bersalah. Bukan perbuatan ikhtiari. Ya. Wala yusamma hamdan, itu tidak disebut sebagai hamd. Karena hasilun bi ghairi ikhtiar mahmud. Karena kan Nabi itu an-nubuwah itu laisat bimuktasabah, khilafan lil falasifah. Nabi menjadi nabi itu tidak bisa diusahakan, sama sekali nggak bisa diusahakan. Dia lahir langsung jadi nabi. Ya, beda dengan para falasifah. Pendapat falasifah nabi itu bisa diusahakan, dan ini pendapat yang sangat lemah. Tidak bisa diusahakan. Jelas ya? Oke, berarti itu hamd udah jelas ya. Itu definisi seperti itu. Kita langsung loncati madah. Wa ammal madahu lughatan fahuwal al-wasfu bil jamil alal jamili mutlaqan. Madah secara bahasa itu adalah mensifati kebaikan, mensifati indah pada sesuatu yang indah secara mutlak, sesuatu yang baik, sesuatu indah secara mutlak. Na'ni annahu la farqa baina ayyakuna al-jamil al-mamduhu alaihi ikhtiyarian am ittirarian. Madah itu lebih umum dibandingkan hamd. Kalau hamd itu fi'il jamil ikhtiyari. Kalau madah itu umum. Fi'il jamil ikhtiyari masuk, atau yang tidak ikhtiyari juga masuk. Karena itu pujian kepada Nabi itu pujiannya itu disebut madah. Karena memuji sifat-sifat yang ditakdirkan pada Allah kepada Nabi tidak diusahakan, juga sekaligus jihadnya Nabi, dakwanya Nabi yang itu fi'il ikhtiyari Nabi. Ya kan? Makanya itu istilahnya menggunakan madah, bukan hamd. Mutlak, secara mutlak, na'ni annahu la farqa baina ayyakuna al-jamilul mamduhu alaihi ikhtiyarian am ittirarian. Maksudnya, kami maksud bahwasanya tidak ada bedanya antara sesuatu yang dipuji itu ikhtiari am ittirari, diusahakan atau tidak diusahakan karena takdir. Ya semuanya takdir karena ciptaan sejak dari awal. Wa sawa'un kana al-mamduh min dzawil ilmi am lam yakun. Dan ada kalanya baik, ada kalanya yang dipuji itu termasuk zat yang bisa memiliki ilmu atau bukan. Seperti kama fi madhi jauharatin bisofa ilauniha wa naqiyah. Seperti memuji perhiasan atau batu permata karena warnanya cerah dan jernih. Wah, itu sangat mengkilap. Itu madah tu jauharah. Madahtul jauharah wala taqul hamidtul jauharah, enggak. Jadi madahtul jauharah. Karena kita memuji pada sosok yang bukan makhluk hidup.
Wa sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am lam yakun. Dan baik karena mendapat nikmat atau tidak. Ya kan? Berarti ini kalau yang ini sama dengan alhamdu tadi. Al-madhu sama. Falhamdu wal madhu yashtarikani. Hamd dan madah itu keduanya sama-sama fi anna kullan minhuma la yakunu illa bil kalam. Bahwasanya keduanya tidak terjadi kecuali dengan statement kalam. Itu yang pertama. Ini persamaan antara hamd dan madah. Kemudian nanti ada perbedaannya. Yang persamaan pertama bahwasanya alhamdu wal madhu itu dengan kalam. Dengan kalam, bukan dengan hati, bukan dengan perbuatan, tapi dengan kalam saja. Wa fi anna kullan minhuma la yalzam an yakuna fi muqabalatin ni'matin wasilatin minal mahmud awil mamduh ilal hamid awil madih. Persamaan kedua, baik hamid dan madah itu bahwasanya keduanya tidaklah berimplikasi, tidaklah harus dalam konteks mendapatkan nikmat yang berasal dari orang yang dipuji atau dipuji. Yang sampai berasal dari orang yang dipuji kepada orang yang memuji. Nggak harus. Pokoknya kita memuji alal fi'lil jamil ikhtiari atau yang gairi ikhtiari saja tadi. Tidak harus fi muqabalatin nikmat, tidak harus ketika kita mendapatkan nikmat dari dia, diberikan uang, diberikan pahala, diberikan apapun, nggak harus. Itu persamaan yang kedua. Wa fi anna kullan minhuma la yakunu illa biwasfin jamil. Persamaan yang ketiga, madah dan hamd itu yastarikan bahwasanya masing-masing dari keduanya itu tidak terjadi kecuali dengan biwasfin jamil, dengan pujian, dengan sifat yang indah. Nah, bedanya ini wa yaftariqani fi annahu yalzamu fil mahmudi alaihi an yakuna ikhtiyarian. Keduanya berbeda, hamd dan madah itu berbeda bahwasanya wajib dalam sesuatu yang dihamd, yang dipuji itu harus ikhtiyarian. Kalau hamd itu untuk yang ikhtiyari. Wa an yakuna shadiran min dawil ilmi. Kalau dalam kaitan mahmud alaihi yang dipuji, wa an yakuna shadiran, dan pujiannya tadi itu muncul dari sosok yang memiliki ilmu, artinya punya potensi untuk memiliki ilmu, yaitu manusia, makhluk hidup. Li'annahum humul ladzina yatasawwaru al-ikhtiyaru minhum. Ya kan? Yang dipuji tadi itu harus min dzawil ilmi, karena orang dzawil ilmi itu adalah orang yang ada opsional di sana, bukan orang gila, bukan sosok yang jamadan. Fa bainal hamdi wal madhi umumun wa khususun mutlaq fal madhu al-am. Jadi relasi antara hamd dan madah itu relasinya itulah umum dan khusus secara mutlak. Madah itu lebih umum dibandingkan al-hamd. Ya, al-hamd itu lebih khusus. Alhamdu akhassu wal madhu a'ammu wa bainahuma umumun wa khususun mutlak. Hamd itu lebih khusus, madah lebih umum. Relasi keduanya itu al-umum wal khusus mutlak. Kalau dalam istilah mantik ya, al-umum wal khusus mutlak. Salah satunya ada lebih umum dibanding yang lain dalam setiap kesempatan, dalam setiap konteks. Nanti ada al-umum wal khusus al-wajhi. Kalau dalam bahasa ilmu mantik ya, ada. Itu berarti diksi yang kedua, yaitu al-madhu. Alhamdu, al-madhu secara bahasa, secara filugha ini. Kemudian yang diksi yang ketiga ini penting. Wa amma syukru lughatan fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman. Ya. Adapun syukur secara bahasa adalah perbuatan yang menunjukkan tentang pengagungan pada sosok yang memberikan nikmat dari sisi dia memberi nikmat. Nah, definisi syukur secara lughatan ini sama dengan definisi secara urfi, istilah urfi di dalam madah. Maksudnya hamd, karena beliau kan mendefinisikan tadi alhamdu lughatan huwa lughatan ats-tsana'u bil lisan al jamil al ikhtiyari ala jati ta'zim wa tafjil seterusnya. Kemudian itu lughatan, istilahan fi'lun sama. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisa babi kaulihi mun'iman. Iya kan?
Lah, berarti syukur secara lughatan dengan hamd secara istilahan, maksudnya istilah urfi secara kebiasaan itu sama. Nanti dijelaskan. Wal muradu bil fi'li ma huwa a'ammu minal qawli bil lisani wal i'tiqad bil jawal amal bil arkan allati hiyal jawarih. Yang dimaksud dari perbuatan yang menunjukkan perbuatan itu umum. Itu lebih umum dibandingkan ucapan lisan, keyakinan hati, atau perbuatan dengan anggota tubuh. Itu semuanya, perbuatan seluruhnya. Ya kan? Karena itu umum, yattadihulaka anna syukra a'ammu'a wa min hadza ta'mim. Dan dari keumuman ini kan tadi kan, kalau tadi ats-tsana'u bil lisan, ya kan? Kalau syukur itu fi'lun, ini umum, bukan hanya bil lisan. Jadi dengan keyakinan, dengan amal perbuatan. Kalau madah hamd itu harus dengan statement, dengan kalam. Tapi kalau syukur itu secara bahasa itu adalah perbuatan yang menunjukkan kita mengagungkan orang atau sosok atau zat yang memberikan nikmat. Dari sisi dia memberi nikmat. Itu syukur. Kita dikasih uang, terima kasih. Nah, itu syukur secara bahasa. Atau kita nggak ngomong, atau kita meyakini, itu juga syukur. Gitu. Secara bahasa itu udah cukup syukur. Itu cukup disebut sebagai syukur. Kalau dalam bahasa Arab ya, syukur itu tidak harus dengan lisan. Nah, hamd madah itu harus dengan lisan. Karena itu yattadihulaka anna syukra a'ammu min kullin min madhi wal hamdi min jiyah. Maka jelas bagimu bahwasanya puji baca syukur itu lebih umum dari madah dan hamd dari satu sisi. Tapi wa akhassu min kullin minha min jihatin ukhra. Tadi ta'dhimil mun'im kan? Tapi syukur itu lebih khusus dibandingkan hamd dan madah dari sisi yang lain. Nah, berarti ini relasi antara madah syukur dengan syukur itu, syukur dengan madah dan hamd itu relasinya adalah al-umum wal khusus al-wajhi. Ada kalanya dia lebih umum, ada kalanya dia lebih khusus. Wa bayanu dzalika anna syukra yakunu qawlan wa i'tiqadan wa fi'lan min af'ali jawarih fi haini anna al-hamda wal madha la yakunu wahidu minhu illa kalaman. Penjelasannya bahwasanya syukur itu bisa terjadi sebagai statement, ucapan, kalam, keyakinan atau perbuatan. Ketika madah dan hamd dan madah itu tidaklah terjadi kecuali dengan kalam. Karena itu dia syukur itu lebih umum. Fahadha jihatu umum syukri. Ini sisi keumuman syukur dibandingkan hamd dan madah. Wa anna syukra la yakunu illa fi muqabalatin ni'matin shadir min mashkur. Syukur tidaklah terjadi kecuali dalam konteks membalas nikmat yang berasal dari orang yang disyukuri. Baik itu kembali pada orang yang mensyukuri atau kepada yang lain. Fihin ketika anil hamda wal madha la yalzamu fihi madzalik. Tidaklah seperti itu. Madah dan hamd tidaklah kan fi muqabalati nikmatin amlah gitu. Seperti itu. Wa hadhihi jihatu khususi syukur. Ini sisi khusus itu syukur itu lebih khusus. Karena itu syukur itu dia relasinya dengan madah dan hamd itu al-umum wal khusus al-wajhi. Dari satu sisi dia lebih umum, namun dalam konteks yang lain dia bisa jadi menjadi lebih khusus. Fabainal hamdi wal madhi ma'a syukri umumun wa khususun wajhi. Antara hamd dan madah dibandingkan dengan syukur itu ada umum khusus wajhi. Faba'dul hamdi wa ba'dul madhi yakunu syukran. Ya kan? Sebagian hamd dan madah itu syukur, maknanya sama. Wa huwa ma yakunu bil kalam fi muqabalati, yaitu pujian dengan ucapan karena konteksnya membalas kenikmatan. Nah, itu juga disebut hamd, disebut madah, juga disebut sebagai syukur. Harus dengan statement. Wa ba'dul hamdi wa ba'dul madhi laisa syukran. Sebagian pujian itu bukan syukur.
dalam bahasa Arab. Wa huwa ma yakunu bil kalam fi ghairi muqabalati ni'mah. Ya kan? Yaitu dengan statement kalam bukan dalam rangka konteks membalas kenikmatan. Wa ba'du syukri la yusamma hamdan wala madhan. Sebagian syukur itu enggak bisa disebut sebagai hamd dan madh. Wa huwa ma yakunu amalan min a'malil jawari fi muqabalati ni'mah. Yaitu ketika syukur itu adalah perbuatan selain lisan dalam rangka konteks membalas nikmat, seperti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan ucapan. Jadi kita menggunakan tubuh kita untuk sholat, itu syukur kepada Allah. Itu syukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat kita untuk menjadi orang muslim, untuk hidup dan sebagainya. Itu syukur, tapi bukan madah, juga bukan hamd secara bahasa. Wa qad istahara anil hamda fil urfi huwa nafsu syukri al-lughawi. Ya kan? Tadi syukur lughawi kan fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman kan? Nah, nanti alhamdu itu istilahan itu fi'lun. Itu di dalam definisinya itu ada fi'lunnya. Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman. Berarti sama. Telah wa qad istahara anal hamda fil urfi huwa nafsu syukri al-lughawi. Syukur secara linguistik itu maknanya sama persis dengan hamd secara istilahi. Hamd secara istilahi itu maknanya syukur secara lughawi. Fatakunu nisbatu bainal hamdil lughawi wal hamdil urfi al-umum wal khusus al-wajhi ala nahwi ma'rafta. Karena itu pujian secara lughawi dan pujian secara urfi istilahi itu al-umum khusus wajhi sebagaimana telah kamu ketahui. Jelas ya? Sekarang tinggal itu makna syukur secara lughawi, secara linguistik. Tapi makna syukur secara urfi apa? Nah, kalau makna syukur secara urfi beda dengan hamd secara istilahi, secara urfi. Syukur secara urfi huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bihi fi ma khuliqa li ajli. Syukur secara urfi, secara kebiasaan maksudnya adalah seorang hamba mendaya gunakan setiap yang diberikan nikmat Allah padanya untuk sesuatu yang ia diciptakan mengerjakannya. Jadi sesuai dengan tujuan ditakdirkannya ia mendapatkan itu. Tangan digunakan untuk berbuat baik, maka dia menggunakan tangan untuk perbuatan baik, itu namanya syukur secara urfi. Yang kita punya kekuatan untuk sholat, kita gunakan untuk sholat. Itu adalah syukur secara urfi. Wa amma sana, adapun sana di dalam bahasa Arab, fahuwa fi'lu ma yus'iru bi ta'dhimil muthna alaihi fahuwa a'amul jami'. Pujian itu adalah perbuatan yang mengindikasikan memuji sosok yang dipuji. Fahuwa a'amul jami'. Sana itu lebih general. Karena itu dijadikan definisi, dijadikan salah satu lafadz untuk mendefinisikan hamd, juga mendefinisikan hamd, madah juga mendefinisikan syukur. Ya kan ya? Ada sanaknya, syukur enggak? Ada sanaknya. Sanak juga ya? Enggak, syukur enggak ada. Karena dia lebih umum. Semacam jenis dia jadi genusnya. Li'anna al-fi'la a'ammu min an yakuna qawlan aw i'tiqadan aw amalan bil jariha fa huwa min hadhihi an-nahiyah a'ammu min al-hamdi wal madhi. Karena perbuatan itu lebih umum dibandingkan itu omongan, keyakinan atau perbuatan dengan anggota tubuh. Dari sisi ini, sana itu lebih umum, lebih general dibandingkan hamd dan madah. Walam yushtarat fihi an yakuna fi muqabalati ni'mah. Tidak disyaratkan di dalam sana itu harus karena konteks membalas nikmat. Fahuwa min hadhihi nahiyya a'ammu minasyukr. Dari sisi ini, sana itu juga lebih umum dibandingkan syukur karena syukur itu harus fi muqabalati ni'mah. Lah, ini jelas, ini udah dirangkumkan oleh beliau dalam konteks ini. Banyak sekali pendapat para ulama yang beliau sudah rangkumkan pada kalian. Oke, jelas ya. Jadi supaya kita ketahui. Karena nanti kalau di sini ya itu lebih ribet sekali. Jadi kita kembali kepada teksnya beliau dari hasil sini.
Walhamdu lughatan ats-tsana'u bil lisani 'ala al-fi'lil jamilil ikhtiyari 'ala jihati ta'dhim wa tabjil. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Jelas ya? Jadi pujian. Wastilahan, adapun pujian secara istilah, maksudnya istilah di sini adalah al-urfi. Bil istilah al-urfi. Ya kan? Ini panjang. Nah, di sini ada teksnya berarti istilahan di sini innal murada bihi al-urful am indan nas. Karena itu yang dimaksud dari bahwasanya alhamdu atau asyukru al-lughawi, syukur secara linguistik itu maknanya sama dengan sama dengan alhamdu fil istilah. Maksud istilah adalah al-urfi, urfun nas, kebiasaan manusia. Apa itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisa babi kaunihi mun'iman. Nah, ini maknanya sama persis dengan asyukrul lughawi. Berarti ingat, asyukrul lughawi yuradif alhamd al-urfi. Alhamd al-urfi. Syukur secara bahasa itu sama maknanya dengan pujian secara urfi. Ingat, seperti ini. Secara istilah, secara kebiasaan manusia, mendefinisikan hamd itu adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan pengagungan terhadap sosok atau zat yang memberikan nikmat karena dia memberikan nikmat. Tapi kalau memuji, mengagungkan bukan karena dia memberikan nikmat, itu bukan hamd yang urfi atau syukur lughawi, bukan. Itu yang lain. Misalnya dia memberikan uang kepada kita, maka kita terima kasih, itu adalah syukur lughawi atau hamd urfi. Urfi atau istilahi. Karena dia memberikan nikmat kepada kita. Karena dzalikal fi'lu i'tiqadan bil qalbi, perbuatan itu keyakinan, perbuatan itu adalah keyakinan di dalam hati, au qaulan bil lisan atau ucapan dengan lisan, au amalan bil arkani wal a'dha atau perbuatan dengan anggota tubuh. Itu adalah alhamdu fil istilah atau fil urfi, istilah al-urfi. Itu maksudnya. Sebagaimana itu tafsiran sebagian ulama. Jadi banyak di awal-awal itu banyak terkait dengan istilah-istilah nahwiyah yang panjang sekali, tidak perlu saya jelaskan seluruhnya karena nanti keluar dari pembahasan kalamnya. Kalau konteksnya membaca hasyiah beda lagi nanti ceritanya. Ya. Oke, berarti itu udah jelas, itu terkait definisi. Kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu kelengkapan dari bait yang pertama. Kan baitnya yang di dalam Jawhar Tauhid, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salamihi. Ma' salatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Nah, bagian dari bait yang pertama itu thumma salamullahi ma' salatihi. Jadi pujian, kemudian salawat dan salam. Berarti pujian, salam, salawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti itu biasanya. Jadi ini masuk kepada salawat. Terkait dengan pujian atau hamdalah sudah selesai. Kemudian kita masuk, jadi di Nadzoman Jawhar Tauhid itu diawali dengan pertama basmalah, kemudian hamdalah, udah selesai. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma salamullahi ma' salatihi. Tsumma salamullahi ma' salatihi. Ay tahiyyatuhu allaiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam bihasabi ma indah. Ta'ala. Tapi begini, ada yang mengatakan ini agak ada problem. Mengapa problem? Karena biasanya
itu didahulukan sholawat dibandingkan salam. Biasanya kan gini, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya kan ya, sholawat kemudian baru salam. Ini kok summa salamullahi ma'solatihi, ya kan, salam dulu baru sholawat. Ya, ini jadi problem. Namun kalau kita menggunakan redaksi, istilahnya menggunakan pendalaman ilmu kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab, itu terlihat di sini kejeniusan seorang Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bahwasanya meskipun beliau secara lafadznya mendahulukan salam terhadap sholawat, tapi secara isyarat beliau mendahulukan bahwasanya derajatnya sholawat itu lebih dahulu dibandingkan salam. Dengan redaksi apa? Dengan redaksi kata-kata ma'ah. Thumma salamullahi ma'solatihi. Kemudian salam Allah bersama sholawatnya. Mengapa demikian? Karena kaedahnya ma'a itu masuknya kepada matbu', bukan kepada tabi'. Masuknya setelah ma'a itu kepada sosok yang diikuti, bukan sosok yang mengikuti. Karena demikian berarti maksudnya adalah salam ini mengikuti sholawat. Karena di dalam redaksi bahasa Arab itu al-junud ma'sulton, al-jais ma'sulton. Berarti sultannya itu di awal. Sultannya itu derajatnya itu ada di dalam. Makanya beliau nggak mengatakan summa salamullahi wa salatuhu, bukan, tapi itu sama maknanya, sama kekuatannya dengan summa wassalatu wassalamu, dengan menggunakan huruf ataf, sholawat dulu kemudian salam. Kenapa? Karena ma'a itu masuknya itu kepada matbu, kepada yang diikuti. Berarti seperti di dalam bahasa Arab, al-jaishu ma'al amir. Berarti yang sebagai pimpinan itu amir. Kalau kita mengatakan al-amir ma'al jais, itu beda. Zauknya itu beda. Seolah ini nggak sah kalimat-kalimat al-amir ma'al jais. Itu nggak sah kalimatnya seperti seolah-olah amirnya ini ngikuti tentara atau al-jais ma'a sultan. Itu yang benar. Tapi as-sultan ma'a al-jais itu nggak sah. Zauknya itu beda. Nah ini isyarat. Isyarat dari beliau tetap menjaga urutan derajat sholawat dibandingkan salam. Nah, ini yang menarik. Jadi itu kekuatan di dalam bahasa Arab ya. Kekuatan di dalam bahasa Arab. Kemudian beliau gini. Tadi kan alhamdulillahi ma'silatihi thumma salat. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'solatihi. Kok ada thummanya di sini? Itu untuk menjaga urutan dari yang tinggi, yaitu Khalik, kepada makhluk. Beliau mengatakan, "Tsumma al-isyanu biya isyaratan litartib baina ma lil Khaliq bin al-hamdi wa ma lil makhluk." Tsumma di sini mendatangkan ini sebagai isyarat pada urutan antara pujian Allah dengan apa yang pada makhluk. Nah kan alhamdulillah, kan alhamdulillah berarti kepada Allah, kan pujian kepada Allah. Kemudian salawat dan salam itu kepada makhluk, yaitu kepada Rasulullah. Karena itu didatangkan lafat atau diksi thumma kemudian, untuk kemudian berarti ada derajat yang setelahnya, derajat yang berikutnya. Nah, enggak, itu alasan mengapa beliau menggunakan thumma. Oke, kemudian beliau di sini mendefinisikan, saya Abdus Salam itu mendefinisikannya, thumma salamullah ay tahiyyatuhu allaiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salamnya Allah maksudnya adalah pengagungan, ucapan salam yang layak bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bihasabi ma'indah, sesuai dengan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui hakikatnya
kadar yang layak bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah yang mengetahuinya. Hakikatnya Rasul itu di atas yang kita bisa jangkau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala, pasti di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang baik. Bukan lafi khuluqin azim, di atas akhlak yang di dalam akhlak yang baik enggak, agung enggak, tapi di atasnya lagi. Karena itu hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok Nabi Muhammad, makhluk aja yang lain orang biasa seperti kita nggak bisa mengetahui saudara kita hakikat derajat saudara kita, hakikat apa yang dipikirkan oleh saudara kita, hakikat level ruhania dia, kita nggak tahu. Karena ini pujian atau salamnya Allah kepada Nabi itu maksudnya adalah salamnya Allah yang layak bagi Rasul sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Jadi kita menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian begini. Salamullah al-idhafa mimma yub'idu annahu min asma'i ta'ala fi nahwi hadza. Ya. Jadi salah satu Asmaul Husna di dalam hadis itu nama baik Allah itu adalah As-Salam. As-Salam itu maksudnya Allah. Fa innahu huwas salam. Allah itu As-Salam. Nah, apakah As-Salam di dalam summa salamullah di sini adalah salamnya maksudnya adalah salah satu nama Allah? Atau tidak? Jawabannya yang paling kuat tidak. Kenapa? Karena ini bentuknya idhofah, disandarkan. Tsumma salamullah, kemudian salamnya Allah. Karena sesuatu itu tidak disandarkan pada dirinya sendiri. Ini isim, nama Allah. Kemudian ini Allah juga, nama Allah juga. Masa sesuatu disandarkan pada dirinya sendiri? Nah, karena itu beliau mengatakan al-idhofah. Bentuk idhofah yaitu menyandarkan salam pada lafaz Allah itu mimma yub'id, itu termasuk sesuatu yang menjauhkan kemungkinan annahu min asma, bahwasanya salam itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala fi nahwi hadza, pada konteks seperti ini. Karena konteksnya adalah sedang diidhofahkan. Karena itu maksudnya bukan nama Allah. Makanya di sini ai tahiyyatuhu allaiko. Ada maksudnya. Ai tahiyyatuhu allaiko. Maksudnya salam Allah, maksudnya adalah tahiyat. Tahiyat itu adalah ucapan salam, tahiyat salam. Maknanya apa? Itu nanti. Tahiyat yang sesuai bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini ada maknanya salam nggak di sini? Nah, jadi maksudnya kita tidak sedang mengingkari bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Salam, bukan. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks redaksi ini, tsumma salamullah itu ini bukan isim Allah Subhanahu wa taala, karena konteksnya adalah sedang diidhofakan dengan lafdzul jalalah di sini. Karena itu idhofatus syai' li nafsihi itu nggak boleh. Mengidhofakan sesuatu pada dirinya sendiri itu nggak boleh. Mengidhofakan nama pada dirinya sendiri itu nggak boleh. Jelas. Mak solati, kemudian salam Allah dan salawatnya, bersama dengan salawatnya, maksudnya salat dan salatu wassalamu, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ay rahmatihi al-makrurati bit-ta'zim au mutlaqiha. Kemudian salamnya Allah bersamaan dengan salawatnya. Maksud salawat adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersambung, atau yang rahmatnya yang dibarengkan bita'zim, rahmat Allah sambil mengagungkan. Allah memberi salawat kepada Nabi, maksudnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi dengan mengagungkan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya,
Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Maksudnya memberikan rahmat sambil mengagungkan Nabi. Itu menurut pengertian yang pertama, yaitu solawat yang bersamaan dengan takdim. Au mutlaqiyah, atau solawat saja tanpa takdim. Itu sudah pas. Itu nanti ada definisinya. Nah, al-mutlaqi bayanun lis-sholati fi haddi dzatiha adalah penjelasan makna sholat dari sisi sholat itu sendiri, bukan al-makrunati bit-ta'zim. Ya kan? Nah, kemudian di dalam redaksi Al-Quran itu ada ayat yang secara jelas memerintahkan atau mengkabarkan kemudian memerintahkan orang untuk memberi salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang populer disebutkan oleh para khatib Jumat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi, maka salawatlah kalian, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Nabi. Lawang Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi, maka kalian wahai orang-orang yang beriman, kamu harus bersalawat kepada Nabi. Oke. Nah, terus ada problem. Maksudnya salawat kepada Nabi itu apa? Kan ini yang salawat kepada Nabi tiga, yaitu Allah, malaikat, dan perintah kepada orang manusia yang beriman untuk bersalawat. Nah, maksudnya apa? Berarti sosok tiga, malaikat, Allah, malaikat, dan orang beriman. Apakah maksudnya sama atau tidak? Ini agak pembahasannya itu agak sedikit jelimet, tapi coba saya sederhanakan. Jadi maksud akhir dari salawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi, salawatnya malaikat kepada Nabi, salawatnya orang mukmin kepada Nabi, itu maksud akhirnya beda. Karena wassalatu minallah, salawatnya dari Allah kepada Nabi itu rahmat. Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Wa minal malaikat, dan salawatnya malaikat dari malaikat itu istighfar. Istighfar, meminta ampunan. Jadi malaikat memintakan ampunan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal adamiin, dan salawat manusia yang beriman itu adalah at-tadarru'u wa du'a. Berdoa, mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi. Jadi kita salawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kok unik. Satu redaksi tapi maknanya berbeda-beda tergantung konteksnya. Ini agak problem di dalam bahasa Arab, ini agak problem. Berarti kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sholawat ini itu mustarok lafzi. Artinya dia termasuk di dalam bahasa mantik itu, bahasa balaghah mantik itu kan ada namanya mustarok lafzi. Mustarok itu adalah satu lafaz memiliki lebih dari dua makna, lebih dari satu makna. Misalnya al-qur itu adalah bisa diartikan suci, bisa diartikan sebagai haid, tidak suci. Di dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam bahasa Indonesia juga banyak. Di dalam bahasa Indonesia juga banyak. Lafaz mustarok itu homonim. Berarti ada pendapat yang mengatakan bahwa sholawat itu lafadznya termasuk minal mustarok lafzi. Dia termasuk lafadz mustarok yang homonim. Dia adalah kata homonim, yaitu sebuah kata atau diksi yang memiliki lebih dari satu makna. Lebih dari satu makna. Berarti maknanya di sini sholawat itu dari Allah rahmat, malaikat istighfar, Adam tadarru'u doa. Tapi pendapat ini agak problem karena itu
ulama lain mengatakan ini bukan mustarak lafzi, tapi mustarak maknawi. Mustarak maknawi itu mustarak maknawi itu gampangnya bukan lafadznya yang memiliki lebih dari makna, tapi dari ketiga makna ini ada benang merahnya, ada benang merahnya. Maksudnya begini, maksudnya bahwasanya sholawat arti dasarnya itu adalah al-afu, sayang. Baik itu sholawat dari Allah juga sayang kepada Nabi, sholawat dari malaikat itu juga sayang kepada Nabi, sholawat dari makhluk, dari manusia itu kepada Nabi itu juga sayang kepada Nabi. Hanya saja implikasinya, prakteknya itu berbeda, ekspresinya berbeda. Sayangnya Allah kepada Nabi dengan cara rahmat, sayangnya malaikat kepada Nabi dengan cara meminta ampunan. Sayangnya umat Islam, umat mukmin kepada Nabi dengan cara mendoakan Nabi. Jelas ya? Jadi ini bukan mustarak yang lafzi, tapi mustarak maknawi. Makna dari solawat itu satu, yaitu al-afu. Sholat, al-afu. Sayang. Tapi implikasi ekspresinya berbeda-beda. Beda dengan pemaknaan bahwasanya solawat yang pertama itu mustarak lafzi, homonim. Kalau ini agak problem, karena di dalam bahasa Arab tidak dikenal ada satu lafaz yang ketika disandarkan kepada beberapa orang, beberapa objek, beberapa subjek yang berbeda, itu maknanya berbeda. Itu agak nggak dikenal. Di dalam bahasa Arab itu nggak dikenal. Nah, ini kan thumma dhahiru syarh anna shalat mustarakun lafzi ta'addad wad'uh wa huwa al-masyhur, ini pendapat masyhur. Tapi pendapat yang lebih dikuatkan di dalam hasyiah ini itu adalah pendapatnya Ibnu Hisham minal mustarak al-ma'nawi faqala fi kitabi as-shawab indi anna salata lughatan bima'nan wahid. Menurut pendapat Ibnu Hisham al-Ansori dalam kitabnya Al-Mughni Labib, kitab yang sangat luar biasa jenius ya. Itu di atasnya Ibnu Aqil. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu ya. Beliau mengatakan as-shawabu indi, yang benar menurut saya anna sholata lughatan bima'nan wahid. Jadi bukan mustarak lafzi, tapi dia mustarak maknawi. Salat secara bahasa itu maknanya satu, wa huwa al-atfu. Tsumma al-atfu binisbati ila Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmah wa ila al-malaikati al-istiwa ila al-adamin du'a'u ba'dihim li ba'd. Kemudian sayang itu jika dinisbatkan pada Allah itu bentuknya rahmat, pada malaikat itu permintaan ampunan, kepada manusia itu adalah doa sebagian mereka kepada yang lain. Ya kan? Kemudian beliau mengkritik beberapa penafsiran bahwasanya salawat itu adalah mustarak lafzi. Nah ini kritikannya panjang, ada 4 atau 5. 1, 2, 3, 4, ya kan? Oh itu diskusi lughawinya sangat kental sekali, bisa dibaca sendiri nanti. Yang paham-paham, yang enggak, karena memang berat. Ini kalau yang mendalami nahwu, kalau saya jelaskan nanti nggak akan selesai juga kaitannya dengan nahwu. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu pendapat. Terus ada satu hal yang menarik di sini yang perlu saya utarakan kaitannya dengan makna doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa kepada Nabi itu di sini kalau nggak salah. Nggak usah. Lah, Nabi itu kan sempurna. Kan di sini disebutkan mak solati, solawatnya orang-orang itu kepada Nabi itu permintaan doa. Ya. Nabi itu kan udah sempurna. Apakah Nabi itu akan mendapatkan manfaat dengan doa kita? Karena kan doa itu meningkatkan derajat. Apakah demikian? Maka jawabannya itu adalah bisa dua sisi. Pertama dari sisi supaya istilahnya itu untuk orang awam, maksudnya doa kita kepada Nabi itu ya kembali ke kita gitu. Doanya kembali ke kita sebenarnya. Karena maksud dari doa itu Nabi itu diibaratkan
Nabi itu diibaratkan seperti gentong yang sudah full terisi air. Ketika kita memberikan doa, itu seperti kita mengisi air gentong itu. Jadi pasti tumpahannya kembali ke kita. Tumpahannya kembali ke kita yang mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di antara amalnya atau perbuatannya orang-orang Mesir itu banyak sekali loh. Selain doa itu, bahkan orang Mesir itu terbiasa untuk berhaji atas nama Nabi. Saya menghajikan Nabi. Hajjatu Makkah al-Mukarramah lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu mereka sering. Itu pernah dibahas di dalam fatwanya Darul Ifta al-Masjid. Apakah boleh atau tidak boleh? Boleh, nggak ada masalahnya. Itu salah satu ungkapan takdimnya orang Mesir kepada Nabi. Dan mungkin orang Arab yang lainnya juga gitu. Dia haji niatnya menghajikan Nabi. Menghajikan Nabi, padahal Nabi udah haji juga. Nggak ada masalah juga. Kan maksudnya pahalanya dikasihkan ke Nabi gitu. Tapi itu seperti itu. Ya. Jadi itu maksudnya seperti itu. Tapi dalam konteks pelajar ilmu, dalam konteks pelajar ilmu, para ulama bilang enggak, Nabi itu memang bisa mengambil manfaat. Artinya mengambil manfaat dari doa kita. Semakin banyak doa kita kepada Nabi, Nabi itu semakin levelnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Karena kaidahnya ma min kamalin illa wa a'lahu akmal. Tidaklah ada kesempurnaan kecuali ada yang lebih sempurna. Illa wa ba'dahu akmal minhu. Tidaklah kesempurnaan kecuali ada yang sempurna lagi. Jadi Nabi itu wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak la uzkar illa wa tuzkaru ma'i. Itu tafsir Ibnu Abbas. Saya tidak disebutkan yaitu Allah kecuali kamu disebutkan bersama saya. Jadi semakin banyak disebutkan levelnya Nabi semakin tinggi. Dan itu hanya kita sebutkan dalam konteks kita mengajari pelajar ilmu. Kalau di orang umum kan, wah Nabi itu juga mengambil manfaat dari kita. Seolah-olah Nabi itu butuh doa kita. Jawaban yang hakikat memang sebenarnya karena itu kaitannya dengan kesempurnaan. Lah, kesempurnaan Nabi itu semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kan di dalam hadis itu disebutkan begini. Di dalam hadis disebutkan begini. Orang yang beruntung, orang yang tidak beruntung atau orang yang merugi adalah orang yang hari besoknya itu lebih jelek dibandingkan hari sekarang. Ya kan ya? Orang yang beruntung itu orang hari besoknya itu lebih meningkat levelnya dibandingkan hari sekarang. Lah, itu hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul tidak mungkin menjadi orang yang sama atau sia-sia. Ya, tidak mungkin. Berarti tiap hari, tiap saat, tiap detik Nabi itu mengalami peningkatan level sesuai dengan hadisnya Nabi. Karena Nabi tidak mungkin sosok yang al-khosir, tidak mungkin yang merugi kan. Karena itu ya al-faiz. Nabi itu selalu al-faiz, selalu sosok yang selalu beruntung, selalu menang. Karena itu tidaklah ada satu hari kecuali Rasul itu meningkat levelnya. Karena itu doa kita kepada Nabi itu sama saja itu meningkatkan level Nabi. Kita berpartisipasi untuk meningkatkan level Nabi. Karena kesempurnaan itu pasti akan tidak ada batasnya. Kesempurnaan tidak ada batasnya. Kesempurnaan Nabi selalu meningkat, selalu meningkat, selalu meningkat, selalu meningkat, tidak ada batas, tidak ada batasnya. Dan itu maksudnya demikian, bahwasanya Rasul itu mendapat yang tafi'u bisolatina. Halin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tafi'u bisolatina. Apakah Nabi mendapat manfaat dengan salawat kita? Kalau jawabannya untuk orang awam ya tidaklah. Kita akan sebut kita yang butuh kepada Nabi. Maksudnya kembali kepada kita. Tapi itu sebenarnya jawabannya hakiki ya yang tafi'un Nabi bisolatina, karena Nabi itu setiap saat akan meningkat levelnya. Doa kita itu meningkatkan level Nabi. Meskipun kita bukan sosok yang membantu Nabi, bukan. Tapi doa kita memberikan manfaat. Karena doa apapun itu memberikan manfaat kepada orang yang didoakan. Itu ada efeknya. Jelas ya? Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dari sholawat kita. Sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Saya pikir itu cukup ya. Berarti tadi kaitannya dengan itu berarti tsumma salamullah ay tahiyyatuhu alla iqabihi sallallahu alaihi wasallam bihasabi ma indahu ta'ala ma salatihi
ma'salatihi. Ay rahmatihi al-maqrunati bit-ta'zim aw mutlaqiha. Was-salatu min Allah rahmah wa min al-malaikati al-istighfar wa min al-adamiyyin at-tadarru'u wad-du'a. Demikian. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Ini ada hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, ini ada kata ma'salati dakhilatun 'alal matbu' li a'dhamiyati anwani shalah. Ini persis. Jadi ma'salat itu seperti itu. Jadi sholat setelah ma'a itu masuk ke ma'a itu adalah matbu' justru yang diikuti, bukan tabi. Karena redaksi awalnya harusnya as-salatu wassalam. Tapi ini diakhirkan tapi menggunakan redaksi yang menunjukkan bahwasanya sholawat itu di awal. Itu cerdasnya Syekh Ibrahim Al-Laqani di sini. Menggunakan perangkat bahasa Arab dengan kelengkapan fungsinya. Oke, ada pertanyaan? Di sini karena hasilnya pada konteks kali ini itu banyak sekali terkait dengan bahasa Arab, terkait dengan ilmu nahwu, terkait dengan ilmu sharaf, terkait ilmu balaghah. Banyak sekali. Kalau diterangkan seluruhnya itu masuk ke pembahasan ilmu yang lain. Makanya saya di pertemuan pertama bilang, dan itu juga diterangkan oleh guru-guru kami, bahwasanya membaca Hasyiah Al-Amir itu kita perlu menyiapkan beberapa ilmu sekaligus. Ilmu kalam, konteksnya di situ, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik juga. Itu harus dikuasai dan hadir di kepalanya untuk bisa memahami teks-teks dari Hasyiah Amir. Dan ini sebenarnya sering sekali dibuat uji coba untuk pemahaman teks bahasa Roman, baca kitab. Kalau di Indonesia kan, kalau orang yang bisa sudah membaca Fathul Mu'in berarti dia udah canggih gitu. Ada yang lebih dari Fathul Mu'in, banyak yang lebih sulit, itu banyak sekali. Hasyiah Amir itu jauh redaksinya lebih sulit dibandingkan Fathul Mu'in. Kemudian kalau di usul fikih juga ada namanya Bada'iul Fusul fi Ilmil Husul, karyanya Al-Fannari. Itu juga sulit sekali dipahami, sangat sulit, redaksinya juga sulit. Ada juga mantiknya Musallam Ats-Tsubut, itu usul fikih, itu juga sulit dipahami. Musallam Ats-Tsubut karya ulama India, Ibnu Abdis Syakur. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di YouTube atau di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran, Gus.